Update dunia kripto 5 Juli 2021. Jadi kalau teman-teman melihat video saya kemarin, saya bilang juga teman-teman kalau misalnya sudah saya rock kemarin-kemarinnya, itu boleh TP-TP ya. Nah, dan benar saja hari ini memang harga cukup turun ya, minus 3% dibandingkan kemarin gitu. Saya pun sendiri sudah TP di memang nggak pucuk banget di 35.400-an itu. Saya lepas ETH beberapa ya sama BTC juga. Nah, karena kan kita tahu sendiri ya kalau di kripto ini terutama sekarang itu sangat rawan sekali, masih fragile kalau saya suka bilangnya. Jadi kita harus tetap pantau. Kalau misalnya merasa sudah cukup bagus gitu ya, apalagi kalau kenaikannya cukup signifikan dalam satu hari itu, padahal nggak ada good news seperti apa gitu ya. Walaupun ada beberapa tapi nggak ada maksudnya sangat-sangat good news yang bisa merubah keadaan gitu jadi bullish. Nah, itu biasanya saya langsung TP aja. Jangan mengambil resiko. Jadi kalau misalnya nanti mau angsur lagi ya waktu dia agak koreksi lagi ya boleh kita angsur lagi. Oke, kita coba masuk ke update-nya hari ini ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan khususnya pasti di dunia kripto ya. Dan jangan lupa tentunya untuk like dan subscribe serta share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, ada satu indeks yang namanya Crypto Fear and Greed. Takut dan serakah ya mungkin ya kalau secara literally diterjemahkan. Jadi indeks ini melihat kepercayaan investor di dunia kripto ini. Jadi levelnya seperti apa? Apakah mereka sekarang di posisinya takut, sangat takut, atau mereka sekarang sedang serakah gitu ya? Oh, berarti mereka sangat bullish sekali atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, di tanggal 5 Juli ini berarti kita lihat trennya dari tanggal 3 Juli itu indeksnya itu naik. Dalam arti kepercayaan investor itu semakin tinggi. Sebagai gambaran, kalau lagi bullish banget ya sebelum waktu crash itu bisa indeksnya ini bisa mencapai 95 dari 100. Nah, kalau sekarang itu cuma posisinya di 29. Tapi yang kemarin-kemarin waktu banyak FUD itu 21 malahan bisa turun jauh ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sebagai kita investor, kita dapat melihat secara general gitu ya, secara umum berarti kepercayaan investor sekarang pada umumnya itu udah lumayan naik. Walaupun masih cukup jauh dibandingkan kalau waktu bullish. Nah, tapi kita secara investor juga harus melihat bahwa ini merupakan sebenarnya kesempatan ya. Jadi kan kalau kayak Warren Buffett bilang kita harus serakah waktu orang takut gitu ya. Kita harus takut waktu orang serakah gitu. Jadi jangan ikutin arus aja. Nah, jadi indeks ini bisa membantu kita supaya bisa mengambil strategi. Misalnya orang lagi takut, kita bisa mulai membeli misalnya. Kalau misalnya orang udah mulai serakah gitu ya, mau beli, udah di pucuk, nah kita berarti udah mulai jualan. Tapi tentu ini bukan satu-satunya faktor ya. Ini cuma bisa menjadi pertimbangan aja. Dan terutama untuk saat sekarang ini, karena kita kemarin baru TP ya, jadi menurut saya tunggu dulu deh, tunggu cooling down dulu. Dan belum lagi yang saya bicarakan di video kemarin juga mengenai Grayscale Unlock ya. Nah itu lebih baik kita tahan dulu aja. Walaupun belum tentu pasti ya market akan koreksi sebagaimana gitu. Tapi ya kita nggak perlu buru-buru lah, masih banyak waktu. Nggak mungkin ketinggalan kereta menurut saya. Dan kalaupun ketinggalan kereta ya paling nggak begitu banyak. Lebih baik kita ketinggalan kereta daripada kita nyangkut ya. Terus faktor lain yang sering saya lihat juga ketika saya memutuskan untuk membeli atau menjual itu grafik ini. Jadi ini adalah grafik perbandingan perubahan harga antara BTC dan emas. Nah, mengapa saya membandingkan BTC dan emas? Karena biasanya mereka ini berkorelasi. Misalnya harga emas naik, biasanya BTC-nya turun.
dan sebaliknya kalau BTC naik harga emas turun gitu. Karena logikanya atau hipotesanya kalau misalnya harga BTC itu naik kan berarti banyak orang membeli dan dananya itu biasanya dari menjual emas. Jadi mereka cari yang aset lebih beresiko. Dan sebaliknya kalau misalnya pada jualan BTC harganya turun, maka mereka akan berpindah ke emas. Nah, dan ini juga ketika saya lihat ya, itu merupakan indikator yang cukup baik ya, dalam arti kita bisa lihat bahwa kapan ini akan bullish dan kapan ini akan bearish. Walaupun memang ini indikatornya yang paling pas itu kalau diukur secara per minggu. Jadi bukan per kalau kayak misalnya trader-trader mau lihat per jam, per 15 menit, bahkan ada yang per menit gitu ya. Nah, ini lebih tepat kalau kita lihat per minggu. Jadi kalau mau tutup minggu itu biasanya saya perhatiin apakah ini memang trennya lagi naik atau turun. Nah, kalau dilihat terakhir ini itu kalau dilihat dari bawah ya, itu kalau di atas garis putus-putus itu berarti biasanya akan naik gitu. Nah, kalau sebaliknya kalau di bawah garis putus-putus itu berarti menunjukkan bahwa harga BTC itu akan turun. Nah, kalau ini kita kan di posisi yang pas-pas ya, mungkin di atas sedikit gitu. Nah, tapi kelihatannya itu trennya agak menurun ya dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi makanya saya berhati-hati kalau berdasarkan patokan ini. Dan pernah saya bahas juga di video TikTok ya mengenai pergerakan walletnya Whales ya. Nah, ini saya juga sering perhatikan. Jadi di sini contohnya untuk BTC yang dulunya Whales ini padahal top keempat ya. Nah, sekarang dia punya BTC itu lebih banyak dari Huobi. Jadi top 3 sekarang. Tapi memang nggak dipungkiri karena banyak outflow atau BTC yang keluar dari Huobi ya karena regulasi China yang semakin ketat ya. Nah, kalau saya lihat ini dia sering akumulasi. Nah, ini juga kadang saya lihat bukan patokan ya, tetap menjadi pertimbangan ya. Jadi dia ini akumulasi waktu harga 34.000 misalnya itu ada 404 BTC. Ada yang di bawah yang 3 ribuan ini sama 1000-an itu waktu 33 sama 32. Nah, yang lainnya itu belum dia jual ya. Dulu dia pernah jual waktu 40 ribuan. Itu waktu El Salvador yang mengumumkan bahwa Bitcoin ini dipakai menjadi legal tender. Nah, itu pun dia bisa manfaatkan, dia langsung mengeluarkan BTC-nya. Apakah akan dijual atau apa ya kita memang nggak tahu pasti, tapi dugaan saya pastinya dijual. Jadi dia bisa mengakumulasi lagi di harga yang cukup bawah ya, seperti 32, 33, 34 ini. Nah, saya perhatiin 34 kemarin dia kalau misalnya BTC-nya ini masuk ya dan kemungkinan besar itu membeli ya. Jadi kemungkinan dia sudah cukup optimis nih. Nah, tapi saya belum melihat pergerakan lagi. Kalau misalnya ada pergerakan cukup besar lagi, nah itu juga perlu menjadi pertimbangan kita ya, karena dia ini kan namanya whales. Pasti ada dampak ketika dia mengeluarkan atau memasukkan BTC ke walletnya gitu ya. Dalam arti ada pertimbangan sendiri lah secara dia whales dan juga jumlah BTC yang dia punya itu kan banyak. Nah, kalau dari segi berita ini dari Filipina ya, Philippine Stock Exchange-nya itu mereka sepertinya mau launching crypto market juga. Jadi mungkin mirip-mirip dengan Indonesia ya, yang katanya mau buat bursa kripto di akhir tahun paling lambat gitu. Nah, menurut saya ini sangat bagus ya, terutama untuk penduduk-penduduk di negara itu. Walaupun jeleknya tentu ya kalau kita bicara soal pajak itu biasalah ya. Tapi bagusnya itu negara pasti memiliki aturan tertentu yang dapat menjaga investor dari misalnya scam ataupun manipulasi ya. Walaupun sebenarnya kripto ini kan pada dasarnya itu dia sifatnya desentralisasi. Jadi pemain kripto kebanyakan kurang suka kalau misalnya pemerintah atau bank sentral gitu ya ikut campur tangan gitu dengan kripto ini gitu. Karena
Ya ini merupakan istilahnya kayak pemberontakan gitu ya, dari investor-investor gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, kalau menurut saya pribadi itu bagus ya, regulasi-regulasi yang semakin ketat dan juga ada exchange sendiri, itu sebenarnya berarti negara sendiri itu sudah melihat potensi dunia kripto ini seperti apa bagusnya. Jadi makanya mereka ya walaupun mungkin ada agenda lain gitu, tapi yang pasti kita percayalah pemerintah itu pasti memang mempunyai apa namanya agenda positif juga dalam arti mereka mau melindungi penduduknya. Nah, bisa kita lihat juga di headline ini bahwa apa namanya banyak sudah pihak dari pemerintah itu mengakui misalnya kayak perkembangan stablecoin ya itu bisa mempengaruhi kredit pasar kredit gitu. Nah, karena memang banyak interest investor itu masuk ke stablecoin gitu karena simpelnya jika mereka staking atau saving aja ya stablecoin itu dibandingkan mereka taruh di bank yang notabene 1 USDT misalnya sama dengan 1 USD gitu kan ya. Bunganya jauh lebih besar kalau kita saving gitu di apa namanya di exchange. Jadi pelan-pelan pasti ya banyak yang berpikir ya udahlah toh stable coin juga stabil gitu kan ya nggak ada fluktuasi tertentu. Jadi ya paling resikonya memang stable coin ini bukan dijamin negara gitu aja. Tapi kalau misalnya bisa dapat bunga yang lebih besar ya kenapa enggak gitu kan. Nah itu tentu memberikan dampak negatif untuk bank-bank misalnya ya. Jadi makanya sekarang mereka mencari cara mungkin untuk titik temunya di mana. Nah, dan ada juga yang dari Wyoming ini juga mereka sudah secara legal gitu ya, apa namanya, ngakui DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Nah, dia ini merupakan kota, bukan kota ya, kalau di Amerika itu berarti negara bagian ya. Jadi negara bagian yang paling crypto friendly katanya. Mungkin juga ini adalah salah satu taktik dari gubernurnya gitu ya untuk menarik investor-investor masuk ke Wyoming gitu, terutama yang di industri kripto. Jadi kalau saya lihat dari segi regulasi itu harusnya semakin bagus ya, walaupun regulasi semakin banyak di negara-negara gitu ya, tetapi itu juga berarti pemerintah atau negara-negara itu sudah mengakui pentingnya kripto ini dan juga mencari cara supaya bisa memang mencari benang merahnya gitu antara kripto dan juga kepentingan negara supaya nggak berlawanan. Nah, tentu ada negara-negara yang misalnya kemarin itu seperti China ya, yang benar-benar mereka bilang bahwa mereka melarang gitu. Nah, itu tentu keputusan dari negaranya sendiri. Nah, itu apa namanya pun memang dalam jangka pendek waktu itu jelek ya, jadi membuat crash sampai sekarang. Tetapi nanti pun berarti secara tidak langsung kita tidak akan melihat dampak buruk lagi dari China karena memang investornya sudah nggak ada lagi di sana gitu ya, karena secara mereka sudah dilarang oleh negara gitu. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Bisa menjadikan ini sebagai pertimbangan dan juga tentu kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini bisa tolong like dan subscribe ya di channel ini serta share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih.